Mempertanyakan kegunaannya. Bab 194. Yuki melihat video lainnya. Tidak ada sumbernya. Semua merupakan video yang diambil secara diam-diam. Yuki dengan segera menghapus video tersebut, mengambil videonya dan menelpon Rehan. Dia akan memarahi Rehan dengan kejam. Pria ini benar-benar mesum. Halo, ada yang bisa saya bantu? Di sini adalah perusahaan Realtek. Terdengar suara wanita dari seberang sana. Yuki merasa terkejut. Ini merupakan nomor pribadi Rehan. Bagaimana bisa seorang wanita yang mengangkatnya? Halo, saya adalah sekretaris dari Presdi Rehan. Mohon maaf, saya sedang berbicara dengan siapa? Yuki tidak ada niatan untuk berbicara dengan wanita itu dan langsung mematikan teleponnya. Berjalan menuju rak sepatu dan menukar sepatunya, membawa tasnya sendiri. Yuki sudah bersiap keluar dari rumahnya. Jika Tania menyentuhnya, melakukan sesuatu kepadanya, dia sudah tidak peduli lagi. Jika terus-menerus berdiam diri di dalam rumah Rehan, dia bisa gila. Bagaimana bisa seperti ini? Mengapa pintunya tidak bisa dibuka? Yuki mencoba sekuat tenaga menarik ganggang pintunya, tetapi pintunya sama sekali tidak ada pergerakan. Siang hari pembantu rumah tangga masih datang untuk memasak untuknya. Bagaimana bisa pintunya tidak terbuka? Yuki dengan penuh tenaga ingin membuka pintu. Video LCD yang ada di sebelah pintu. Terdapat akses menelpon orang dengan video. Dia memencet tombol di sebelahnya. Wajah ramah pembantu rumah tangga terlihat. Nona, kamu tidak boleh keluar dari rumah. Di dalam rumah sudah terdapat semuanya. Jika kamu masih menginginkan sesuatu, langsung beritahukan saja kepada saya. Tuan sudah memberitahu jika kamu tidak boleh keluar rumah. Yuki dengan sopan mengucapkan terima kasih kepadanya, menutup video tersebut. Di dalam hatinya terdapat api amarah yang sangat membara, yang sebentar lagi seperti akan membakar habis seluruh rumah. Rehan yang pantas mati. Dengan bosan menuju ke lemari buku, melihat di sana terdapat satu buku, Pangeran dari Gunung Kristian. Yuki sembarangan membolak-balikan halamannya. Tidak disangka, melihat sesuatu yang membuatnya merasa tertarik. Melihat dari sore sampai malam hari, melihat hingga tulisan di buku tersebut sudah tidak jelas. Dia baru menyadari jika langit sudah berubah menjadi gelap. Membuka lampu, bersiap untuk melanjutkan bacaannya. Rehan terus-menerus berusaha menelponnya. Yuki langsung memencet tombol untuk mematikan panggilan. Setengah jam kemudian, terdapat sebuah pesan yang datang. Sedang apa? Kenapa tidak mengangkat telepon? Tidak mungkin sedang melihat video panas, kan? Diri sendiri sedang dingin. Dingin kepalamu. Yuki membalas dengan dua kata. Menjijikkan. Masih dalam keadaan marah, membalas lagi pesan Rehan. Brengsek. Rehan mengirim pesan lagi. Setelah melihatnya, Yuki berubah menjadi tidak tahu untuk membalas apa. Dia tiba-tiba mengirim bagian tubuh lelaki yang sangat jelas.
Yuki tidak bisa menahannya lagi dan langsung menelpon Rehan. "Rehan, kamu itu sangat menjijikkan. Bisakah otakmu diisi dengan barang lain? Jika kamu masih saja mengirimkan foto yang tidak jelas kepadaku, aku akan langsung memblokmu." Rehan tertawa terbahak-bahak. "Siapa yang menyuruhmu tidak mengangkat teleponku?" Nada suaranya berubah menjadi lembut. Apakah videonya bagus?" Lebih baik jika dia tidak membahas masalah video. Setelah membahas masalah video, Yuki meledak sekali lagi. "Rehan, kamu benar-benar mengerikan. Pada saat itu bukankah kamu sudah berjanji kepadaku untuk menghapusnya? Mengapa masih kamu simpan?" "Aku sudah menghapusnya, tetapi kemudian aku mengembalikannya lagi." Rehan menjawab dengan penuh rasa tidak bersalah. Di dalamnya terdapat nada lemah seperti seorang pasien yang sedang mengeluh tentang penyakitnya kepada dokter. "Setelah kamu pergi dalam waktu yang lama, aku sama sekali tidak bisa lagi bermain dengan wanita lain. Tidak ada cara lain, hanya bisa membuat video itu kembali lagi, bergantung kepadanya." Rehan berbicara terlalu terus terang hingga Yuki lupa bahwa dia sedang marah dan menyanggahnya setelah sadar. "Tidak usah berkata omong kosong. Kamu menyimpan video ini karena kebutuhan hatimu sendiri, iya kan? Kalau tidak percaya, ya sudah." Rehan pun mematikan teleponnya. Bagaimana bisa dia mematikan telepon Yuki lagi? Yuki merasa sangat marah dan kembali menelponnya. "Rehan, aku belum menyelesaikan omonganku. Kamu bahkan berani mematikan teleponku. Ingin bicara apa?" Suara Rehan berubah menjadi dingin. Ucapan Yuki barusan benar-benar membuat dia kesal. Rehan menginginkan kepercayaan, tetapi Yuki sama sekali tidak memberikan kepercayaannya kepada Rehan. "Aku hanya ingin berkata denganmu, jika video itu sudah aku hapus. Selanjutnya, jangan lagi menggunakan barang apapun untuk mengancamku." Amarah Yuki sudah sedikit mereda. Suara Rehan terdengar begitu dingin, tidak ada gelombang sama sekali. Yuki sebenarnya tahu jika Rehan sedang marah. Pada saat mengadu, pada saat mereka berdua sama-sama sedang marah. Reaksi dingin seperti ini lebih membuat orang terkejut. Setelah mematikan telepon, Yuki duduk dalam diam di atas sofa. Pikirannya dipenuhi kabut. Rehan tidak pernah membohonginya. Jadi, Yuki berpikir jika dia menyimpan video itu dengan maksud lain, membuat Rehan kecewa dan marah. Apakah itu merupakan salahku? Yuki terus-menerus bertanya kepada diri sendiri. Setelah makan malam dan mandi serta berbaring di atas kasur, Yuki terus membolak-balikan badannya, tidak bisa tidur. Setelah membangkitkan keberaniannya, Yuki sekali lagi menelpon Rehan. "Halo." Suara Rehan terdengar sangat lelah dan sangat serak. Yuki dengan segera menyelesaikan perkataannya dalam satu tarikan napas. Jika tidak, dia tidak akan memiliki keberanian lagi. "Rehan, maaf. Tadi aku yang salah. Tidak seharusnya aku meragukanmu." Setelah selesai berkata, Yuki merasa perasaannya sudah jauh lebih ringan dan menunggu balasan dari Rehan.
Rehan tertawa di seberang sana. Tidak buruk, sudah ada kemajuan. Sekarang sudah bisa mengakui salah. Jika aku tidak mengaku salah, kamu akan bagaimana? Akan putus denganku, menyuruh aku pergi, iya. Yuki merasa sangat penasaran. Jika benar dia bisa keluar dari rumah yang seperti penjara itu, dia sudah berpisah dengan Rehan selama beberapa hari. Juga bukannya tidak bisa. Kamu bermimpi. Rehan mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan imajinasinya. Berpikir pun sekalipun kamu jangan berharap. Baik-baik saja menungguku pulang di rumah. Yuki menghembuskan napas berat. Jika kamu benar-benar merasa sangat bosan, maka kamu bisa memilih beberapa pakaian dalam yang menggoda di dalam lemari. Tunggu aku pulang, baik-baik mengobrol denganmu. Datang lagi. Rehan benar-benar memiliki skill dalam hal ini. Hal apapun bisa dia kaitkan dengan hal seperti ini. Tidak tertarik. Aku sekarang hanya ingin menonton film. Yuki langsung menutup teleponnya. Semalam dia tidak bisa tidur dengan tenang. Yuki sudah terbangun pagi-pagi sekali. Meskipun ini adalah perumahan elit tingkat atas, ada pembantu yang memang sudah disiapkan untuk membereskan rumah. Tetapi dia masih saja membereskan rumah dengan sangat bersih dan rapi. Juga menyusun rapi baju Rehan yang ada di dalam lemari. Setelah Yuki selesai, teleponnya pun berbunyi. Setelah melihatnya, ternyata itu adalah telepon dari Rehan. Halo, ada apa? Di lantai bawah ada hadiah untukmu. Rehan masih terdengar sombong seperti sebelumnya. Aku tidak bisa keluar. Bukankah kamu sudah menyuruh orang untuk mengunci pintunya? Membuat aku tidak bisa pergi sembarangan. Tidak bisakah kamu menyuruh pegawaimu mengantarnya langsung ke dalam rumah? Yuki berkata dengan menggebu-gebu. Sudah dibuka kok. Cepat turun ke bawah. Setelah selesai berbicara, Rehan pun langsung mematikan teleponnya. Tidak memberikan kesempatan kepada Yuki untuk berkata satu kata pun.